warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayangnya. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di pelosok bumi ini semuanya mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru. Karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama kedua orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju ke alam baqo dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi di antara kita sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Ada suami yang tidak bersama lagi dengan istrinya, karena istrinya pun mendahulunya ke alam kubur. Ataupun sebaliknya, ada istri yang tidak lagi bersama suaminya, hadir tempat ini karena suaminya lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul kerinduan untuk bersamanya. Tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kembali bersama. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan
suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal Allah sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan meskipun hanya waktu yang sangat sesaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan rangkaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya dan mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat jelata, mana orang yang terkenal dan mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan penuh tawadu dan khusyuk mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan yang sedang menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun kita berdoa semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi bila melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak semata wayangnya Ismail alaihi salam, "Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu?" Lalu Ismail, sebagaimana akar namanya mendengar, Ismail kemudian menjawab, "Ayah, lakukan segera perintah Allah. Jangan engkau tunda. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar." Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, "Pakaikan baju anakmu. Saya akan berangkat berdua." Berangkatlah berdua menuju Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana, Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya. Lalu Ismail berkata, "Ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku pada ibuku, belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian saya akan melayaninya, saya akan menjadi pelayan baginya." Cukup pesan Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keduanya akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim alaihissalam kecuali mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memenggal kepala putra semata wayangnya yang 80 tahun dinantikannya, kemudian diberikan nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat pada menangis. Malaikat memohon kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah manusia, selamatkanlah Ismail, selamatkanlah Ibrahim. Dia telah membuktikan ketaatan kepadamu. Dia telah membuktikan bahwa dia ridho akan perintahmu." Maka Allah menerima, mengabulkan doa para malaikat.
dan makhluk yang ada di langit, kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Ibrahim menarik pedangnya yang ternyata yang disembelih adalah leher seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, lalu Ismail hanya berteriak takbir mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah itu Ibrahim alaihissalam dan Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih, karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengar suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, ia pun menangis terharu, sedih, bercampur bahagia sambil juga mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut akal sehat, Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah, tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini khatib mengajak mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah pengorbanan dari Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail dalam bentuk harta kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini, saat ini kita korbankan Ismail, kita korbankan Ismail kita dalam, dan kita penuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kita kepada selain Allah. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil hakimil alim. Asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi salatan wa salaman kamilaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di penghujung khutbah kedua ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan, cita-cita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kepada orang tua kami, dosa kepada orang yang menjadi kekasih kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua orang-orang yang mulia di hadapan-Mu, orang-orang yang takwa yang Engkau kelak siapkan di surga-Mu. Ya Allah ya Rahman, jangan jadikan karena dosa-dosa kami ya Allah
keluar dari tempat ini, segala cita-cita kami, keinginan kami belum Engkau ijabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan gara-gara dosa kami ya Allah, jangan sampai doa-doa kami belum diijabah oleh-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami, kabulkan segala hajat keinginan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan ketentraman, mawadah warahmah, cinta dan kasih. Jadikan anak keturunan kami anak seperti Nabiullah Ismail alaihi salam, Nabi, seorang anak yang senantiasa taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.